karena itulah banyak ibadah didesain untuk menenangkan hati. Nah, karena itu kalau ada orang beriman tapi nggak mendapatkan falah, minimal dia kurang tenang misalnya kan, itu patut dipertanyakan. Pasti ada persoalan dalam konsistensi imannya, ada persoalan yang perlu diperbaiki. Nah, bagaimana memperbaiki iman itu, mencas iman supaya stabil, supaya komitmen, nggak ada yang lain kecuali apa? Kecuali kita menyinergikan dengan pasangannya, itu amal soleh ini. Nah, ini kurikulum surga Firdaus yang ada dalam Al-Quran. Ragam pertama, ini yang banyak dipilih oleh teman-teman sekalian. Ya, berdasarkan pilihan, kebanyakan dari kita menginginkan mendapatkan surganya itu Firdaus. Oh, tuliskan di sini gitu ya, surga Firdaus. Ya, ini teman-teman sekalian. Nah, kan konsepsinya begini, yang tadi kita terangkan di awal. Ya, kita turunkan ini ke sini ya. Untuk mendapatkan surga, ini ragam surga yang pertama, yang tingkat paling tinggi yang sering kita inginkan, kan? Untuk mendapatkan ini kan, tadi masih ingat konsepsinya? Ini bisa didapatkan oleh setiap insan, setiap manusia yang bisa memadukan iman, ini kunci utamanya, kan? Dengan amal soleh, kan? Amal soleh, kan? Kalau kita berikan seperti ini, nah, amal soleh. Baik, fokus ya. Kalau kita bisa padukan iman dan amal soleh, setiap manusia itu berpeluang mendapatkan ragam surga. Nah, surga yang diantara ragam surga ini, satu kita beri contoh ini, ya, surga Firdaus. Jadi seperti ini diagram yang dibangunnya. Nah, sekarang kita balik cara berpikirnya, ya. Kita menggunakan logika terbalik sekarang. Kalau seseorang ingin mendapatkan surga Firdaus ini, insan ini, maka pertanyaannya, amal apa yang dia siapkan ini? Ya, yang bisa dia titi, dia siapkan saat dia berada di bumi, sekarang dia masih hidup, untuk mendapatkan anugerah surga Firdaus ini. Ya, dengan dasar iman yang ia kerjakan. Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan kita dimaksud dengan menurunkan diantaranya surah ke-23. Surah Al-Mu'minun, ini surah ke-23. Ya, kita turunkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, saya batasi ini. Ayat 1 ini, ya, sampai dengan ayat berapa? Ayat 11. Ya, yuk kita baca teman-teman sekalian. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ya. Ya, sebelum ke sana coba saya perkecil dulu yang ini ya, supaya yang ini bisa jadi lebih besar ya. Saya turunkan dulu sedikit. Nah, ini saya coba apa namanya, kita coba ini hapus dulu ya, nggak apa-apa lah, biar berjalan aja. Nah, kembali dulu aja ke sini, kita besarkan ya, nah biar kelihatan ya. Fokus ya teman-teman sekalian, lihat sini, qad aflahal mu'minun, ya, ini qad aflahal mu'minun. Qad harfu tahqiq wa taukid. Qad di dalam bahasa Arab itu fungsinya harfu tahqiq, huruf yang menjamin, memastikan sesuatu, wa taukid, dan meyakinkan. Biasanya qad menyertai kata kerja. Kalau tadi inna anna itu menyertai kata benda, kalau qad menyertai apa? Kata kerja. Jadi kalau ingin menjawab yang tadi, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat, ingin surga dan sebagainya, maka siapkan pekerjaan, siapkan aktivitas, siapkan amal soleh, amalkan pekerjaan, ya. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka insya Allah jaminan Allah diberikan dengan rahmatnya. Nah, makanya ketika Allah membuka amalan-amalan untuk penghuni surga Firdaus itu menggunakan huruf tahqiq ini, qad dan taukid, memastikan. Tapi kepastian ini bisa didapatkan jaminannya kalau kita bisa berkomitmen untuk berikhtiar lewat amal kita, pekerjaan kita. Jadi ke surga itu bukan di lamunan, bukan dengan melamun bisa masuk surga, tidak, harus ada aktivitas, ada ikhtiar, amal soleh. Ya, yang paling menarik apa? Kuncinya tetap ini formulasinya, iman dulu. Makanya langsung Allah buka dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Ya, orang yang beriman itu, dan ini menggunakan isim fa'il ya, kata bendanya formulasinya isim fa'il. Jadi kalau ada satu ungkapan kata benda menggunakan isim fa'il, itu di ilmu balaghah itu menunjuk juga sifat taukid. Ya, yang konsisten, artinya komitmen. Ya, jadi bukan sekedar beriman. Jadi kan ada bentuknya kata kerja amanu, yu'minun. Ini pakai mu'minun. Nah, kalau menggunakan bentuk mu'minun, ya, isim fa'il itu lebih stabil.
Artinya kalau kita terjemahkan, orang-orang yang punya iman stabil, yang komitmen dengan imannya, ya kan? Yang menjaga imannya. Jadi orang-orang yang mampu menjaga imannya, komitmen dengan imannya, komitmen dengan keyakinannya, itu dijamin oleh Allah pasti hidupnya bahagia. Nah, ini dia. Hidupnya pasti bahagia dan sukses. Karena aflah itu seakar dengan kata falah. Ya kan, asalnya itu aflaha yuflihu, akar kata utamanya falah. Ya, falah itu apa? Ya, falah itu kan terjemahannya dua, success and happiness. Sukses dalam titian aktivitas kehidupannya dan bahagia dia. Dan itu diingatkan setiap hari dalam sholat kita itu kan, sebelum kita menunaikannya kan ada adzan diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap pergantian waktu dalam sehari. Ya, kamu orang beriman tuh mesti sukses. Orang beriman tuh mesti bahagia. Diingatkan terus. Ayo, kalau sedang meniti karir harus sukses. Sukses, sukses. Dengan kesuksesan itu dia bisa ibadah. Ya, dengan jabatan bisa ibadah, dengan harta bisa ibadah. Gimana mau zakat infak kalau nggak ada hartanya? Ya, gimana kalau bisa bikin kebijakan-kebijakan yang baik yang Allah sukai kalau nggak punya kedudukannya? Demikian seterusnya. Ya, dan bahagia. Jadi orang-orang yang beriman itu potensial sukses dan bahagia. Ya, contohnya udah banyak. Betapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari, Abu Bakar as-Siddiq itu kan tipikal orang-orang sukses. Karirnya dapat, dunianya, hidupnya bahagia gitu kan. Padahal transformasinya dari jahiliyah menjadi apa? Khairu ummah. Artinya Allah berikan gambaran kepada kita. Orang setelahnya banyak juga yang meniru seperti apa aktivitas Abu Bakar, Utsman dan semuanya. Ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'a, itu kurikulumnya diwariskan, dipraktekkan dan meraih kesuksesan. Sangat luar biasa dan bahagia. Nah, jadi kalau ada orang beriman yang belum merasakan kebahagiaan misalnya, ukuran kebahagiaan pertama itu kan ketenangan dalam hatinya. Ya, harta itu nggak bisa jadi ukuran. Ya, kedudukan nggak bisa jadi ukuran. Kadang-kadang orang-orang yang harta misalnya berlebih kan, kedudukan juga tinggi tapi hatinya nggak tenang kan tetap saja kurang merasakan kebahagiaan. Sehingga saya selalu menyampaikan satu pertanyaan begini, ya, pilih mana misalnya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya, tetap kan pilihannya ketiga kan, kaya tapi tenang. Tapi ketenangan itu nggak bisa dibuang gitu. Ya, ketenangan nggak bisa dibuang. Karena itulah banyak ibadah didesain untuk menenangkan hati. Nah, karena itu kalau ada orang beriman tapi nggak mendapatkan falah, minimal dia kurang tenang misalnya kan, itu patut dipertanyakan. Pasti ada persoalan dalam konsistensi imannya. Ada persoalan yang perlu diperbaiki. Nah, bagaimana memperbaiki iman itu, mencas iman supaya stabil, supaya komitmen, nggak ada yang lain kecuali apa? Kecuali kita menyinergikan dengan pasangannya, itu amal soleh ini. Ya, karena itulah di dalam Al-Quran itu pasangan ini senantiasa saling mengisi gitu. Kalau ada kata iman, ada amal soleh. Ada amal soleh, ada kata iman dengan beragam derivasinya. Apakah itu amanu kata kerja, yuminun bentuk progresif, apakah mukminun atau mukmin gitu kan? Itu teriring dengan amal soleh. Nah, nanti biasanya setiap ada menemukan kata iman, baik itu amal soleh yang diungkapkan dalam bentuk general umum ataupun detil. Apa di antara detilnya misalnya? Ya, kita lihat sekarang. Kalau ada orang yang ingin komitmen, ya misalnya imannya konsisten, setelah kita komitmen beriman, ingin konsisten, ingin kuat, ingin stabil, ingin dijaga, kita bertanya bagaimana caranya ya Allah? Maka Allah menjawab, nih, kamu bisa lakukan, alladzina. Tuh. Sekali lagi bentuknya alladzina. Sama dengan yang ini ketika kita mendapatkan Al-Baqarah ayat 25 itu yang telah kita bahas, wabasyiril ladzina. Artinya bahagia itu milik semua orang, milik semua hamba. Bukan milik si kaya saja, bukan milik misalnya si yang punya kedudukan saja, bukan milik si yang punya ilmu saja, milik semua, milik kita. Ya, tapi hak kita itu mesti diikhtiarkan lewat apa? Kewajiban kita. Ya, kata Allah alladzina. Orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, orang beriman itu, maka syaratnya harus bisa dikuatkan lewat amal saleh. Satu, hum fi salatim, mereka itu, ini tanpa kecuali, fi salatim khasyi'un. Satu, gitu kan? Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Mohon izin, saya pindahkan dulu ini, supaya bisa didetilkan. Nah, sini aja. Nah, yang ini saya pindahkan sini ya, teman-teman sekalian ya. Ini satu, amalannya. Nah, salat yang khusyuk. Satu, kan? Salat yang khusyuk. Terus, dua. Teruskan ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kan? Meninggalkan segala yang sia-sia, ya kan? Dia abai atau meninggalkan kepada yang segala yang sia-sia.
ya, segala yang sia-sia, yang tidak bermakna, ya.